Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sehat semuanya? Ya, luar biasa, alhamdulillah ya. Baik, bertemu kembali ya bersama Ibu untuk melaksanakan pembelajaran matematika wajib untuk kelas 12. Baik, supaya pembelajaran ini lancar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, Ibu absen dulu ya. Untuk kelas 12 IPA 1. Adiani. Akmal. Alia. Bella. Julia. Muhammad Alfren. Ridwan. Wida. Ya, kelas 12 IPA 1 kompak ya, semuanya hadir, alhamdulillah. Walaupun situasi pandemi seperti ini, mudah-mudahan tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peluang kejadian majemuk. Setelah minggu lalu kita membahas tentang frekuensi harapan, ya, masih ingat frekuensi harapan? Insya Allah, ya. Jadi frekuensi harapan itu cara mencarinya nilai peluang dikalikan dengan banyak percobaan, gitu ya. Baik, ini untuk pertemuan kali ini kompetensi dasarnya ini ya, mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling lepas, saling bebas dan bersyarat dari suatu percobaan acak. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Jadi diharapkan setelah kita belajar hari ini bisa tercapai nih ya. Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas dan bersyarat dari suatu percobaan acak, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling lepas, saling bebas, peluang kejadian bersyarat dengan sikap spiritual secara disiplin, bertanggung jawab, percaya diri dan jujur. Ya, jujur ya. Jadi diharapkan kalian di sini bisa menumbuhkan sikap jujur. Di antaranya kalau nanti Ibu kasih tugas individu mohon dikerjakan masing-masing, tidak boleh saling memberitahu, gitu. Baik, kita mulai saja ya. Oh ya, sebelumnya ini Ibu ada bahan ajar. Ridwan, mohon bantu Ibu untuk membagikan bahan ajarnya. Silakan. Oke, ya, terima kasih. Kita sama-sama ya, sama-sama pelajari semuanya dan nanti ada diskusi kelompoknya. Kelompoknya yang minggu kemarin ya, yang sudah Ibu bagikan ya anggotanya. Baik, kita mulai peluang kejadian majemuk. Ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada peluang dua kejadian saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. Jadi tidak ada irisannya. Nah, di situ untuk notasinya jadi P ya, di mana peluang A gabungan B atau A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi kalau di peluang ya, di sini ada tanda gabungan seperti ini dibacanya atau ya. Kalau ada kata atau pada soal-soal peluang, cara pengerjaannya itu ditambah. Kalau ada kata atau di soal-soalnya kan biasanya soal peluang itu kan soal cerita gitu ya. Jadi kalau ada kata atau itu ditambah. Jadi ini peluang A atau B itu pengerjaannya peluang A ditambah peluang B gitu. Nah, contoh soal di sini. Dalam sebuah kotak terdapat 30 bola yang diberi nomor 1 sampai dengan 30. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola secara acak.
Tentukan peluang terambil bola bernomor kelipatan 5 atau kelipatan 7. Di sana tidak ada keterangan bahwa dia saling lepas, tidak ada. Tapi kita harus sudah mengerti bahwa ada kata berarti nanti ketika mengerjakannya itu harus ditambah. Sebelumnya kita cari dulu peluang yang kelipatan 5. Misalkan ya, misal kita kasih nama aja ya. Misal A itu kejadian kelipatan 5. Ruang sampelnya nomor dari 1 sampai 30 gitu ya. Nah, berarti anggotanya 5. 25, 30. Ya, berarti ini ada berapa? Anggotanya ini ada NA-nya, ada 6. Masih ingat cara mencari peluang? Berarti peluang A-nya NA per NS. NA-nya 6. NS-nya ada 30. Oke, ini yang pertama. Selanjutnya yang misalkan B, kejadian kelipatan kejadian kelipatan 7. Berarti NB-nya kita cari. Oke, tunggu sebentar. Ibu mau bertanya pada Julia. Oke, Julia. Angka kelipatan 7 dari 1 sampai 30 berapa saja? 7. Yang keras sayang? Iya. Ada lagi? Sudah. Bagaimana, yang lain setuju? Kurang berapa? 28. Oke, tidak apa-apa Julia. Ya, jadi kurang satu lagi 28. Maka NB-nya ada berapa? Ada 4. Kita cari peluangnya, peluang B. NB per NS. Jadi berapa? 4 per 30. Kalau sudah ada peluang A, peluang B, baru kita masukkan ke rumus ini, ya. Berarti peluang A atau B, ya, ada kata atau. Peluang A ditambah peluang B. Peluang A-nya 6 per 30. Peluang B-nya 4 per 30. Jadi berapa? 10 per 30. Kita sederhanakan 1 per 3. Jadi nilainya 1 per 3. Ini ya, kalau misalkan untuk yang kejadian saling lepas, pokoknya kalau yang ditambah, usahakan nilai peluang yang dari awalnya jangan dulu disederhanakan, supaya penyebutnya sama, karena nanti kan dijumlah. Kalau disederhanakan, ujung-ujungnya balik lagi kan, disamakan penyebutnya supaya lebih cepat. Biasanya kan ibu menyarankan untuk disederhanakan, tapi ini kalau untuk yang ini jangan dulu, supaya nantinya cepat gitu ya. Oke, sampai sini mengerti? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang yang kedua, ada ya di bahan ajar, silakan. Peluang kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas. Nah, jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan. Jadi ada yang samanya. Ini rumusnya ya, peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B atau A irisan B. Jadi nanti ada yang dikuranginya gitu. Nah, contohnya di sini. Pada pelemparan 1 dadu, tentukan peluang muncul mata dadu genap atau prima. 1 dadu ini ya, berarti kalau 1 dadu angkanya 1 sampai 6. Angkanya 1 sampai 6. Sama ya. Ini berarti yang ini kita ganti dulu, kita misalkan dulu ya. Yang misalkan kejadian A, kejadian muncul Oke. Ridwan. Berarti
Kejadiannya angka berapa saja? 2, 4, Iya. 6. 2, 4, 6. NA-nya 6. Berarti jumlahnya ada? 3. Iya, ada 3. Maka peluang A-nya langsung aja 3 per 6. Iya, 3 per 6 karena 1 dadu berarti ruang sampelnya 6 gitu. Selanjutnya B, kejadian prima ya. Apa itu bilangan prima? Bisa tulis diri sendiri. Iya, jadi bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan oleh angka itu sendiri. Berarti angka berapa saja? Iya. 2, 3, 5. Ada? Ada 3. Oke, berarti peluang B 3 per 6. Nah, sekarang kita perhatikan anggotanya, anggota kejadiannya. Ada yang sama enggak? Nah, itulah yang dinamakan irisan tadi. Jadi ada yang terjadi bersamaan. Berarti di sini N A beririsan dengan B, yaitu angka 2. Jadi ada yang samanya. Maka ini kejadiannya 1. Peluang A irisan B 1 per 6. Iya, 1 per 6. Udah ada semuanya, baru substitusi ke rumus ya. Peluang, sini aja ya. Peluang A atau B. Karena ini ada irisan, jadi peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A. Oke. Peluang A-nya? Peluang B-nya? Peluang A irisan B-nya? Oke. 3 per 6 tambah 3 per 6 dikurangi 1 per 6. Hasilnya? Hasilnya 5 per 6. Itu ya. Itu untuk yang kejadian tidak saling lepas. Jadi ada yang samanya. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang peluang 2 kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A dan B tidak mempengaruhi satu sama lain. Kalau tadi ada kata atau, ya, di soal ada kata atau. Kalau sekarang ada kata dan. Cara mengerjakannya kalau di peluang, kalau ada kata dan berarti dikali. Ya, pokoknya kalau ada kata atau ditambah, kecuali nanti kalau ada irisan baru ditambah ini ya rumus yang dikurangi. Kalau ada kata dan berarti dikali. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya peluang 2 kejadian tidak saling bebas. Kalau tadi saling bebas ya. Ini atau kejadian bersyarat. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi di sini ada syaratnya, gitu ya. Jadi saling mempengaruhi. Nah, ini sama tapi pengerjaannya dikali. Seperti apa aplikasi dari rumus ini? Nah, ini ada soal. Dalam sebuah tas yang berisi 4 bola merah dan 2 bola putih, diambil 1 bola 1 per 1. Tentukan peluang mendapat bola. Nah, yang A, merah dan putih dengan pengembalian. Jadi kita ambil ya. Jadi tas, ada tas, kita ambil satu-satu. Satu dulu ambil peluang yang merah. Dengan pengembalian, berarti yang sudah kita ambil, kita kembalikan lagi ke tas. Baru kita ambil lagi untuk yang kedua. Itu, tapi ngambil bolanya 1. Kemudian yang B, merah dan merah tanpa pengembalian. Berarti kalau itu mah kita ambil 1. Nah, yang udah diambil disimpan, jangan dimasukkan lagi, baru ambil lagi 1. Nah, sekarang kita lihat. Oh iya, kita kasih nomor ya. Yang ketiga. Ini ya, yang A. Merah dan
putih. Nah, berarti peluang merah dan putih. Sekarang merah ada berapa bolanya? Ada 4. Peluang merah, maaf ya ini dulu. Peluang merah dikali peluang putih. Ada 4 per ruang sampelnya ada berapa? 6. Iya 6, jadi semua bolanya dijumlahkan. 4/6 dikali 2 per 6. Iya, karena di dalam tas itu masih ada 6 bola karena tadi dikembalikan ya, yang merah dikembalikan dengan pengembalian. Jadi kalau ada kata dengan pengembalian itu termasuk kejadian saling bebas. Ya. Nah, berarti ini jadi berapa? Ini dikali. Ini boleh kalau yang ini boleh disederhanakan karena ini kali supaya tidak besar. Nanti ini boleh ya. Ini bagi 2 jadi 2/3. Yang ini oke, jadi 2 kali 1 3 kali 3 9. Yang ini boleh kalau di perkalian. Selanjutnya yang B. Peluang merah dan merah. Nah, tanpa pengembalian. Nah, berarti kalau ada kata tanpa pengembalian, ini saling mempengaruhi, ada syaratnya. Jadi yang tadi sudah diambil bolanya disimpan, tidak dimasukkan kembali. Berarti peluang merah dikali peluang merah, ada syaratnya dengan merah. Peluang merahnya? Iya, 4/6 dikali merah lagi. Iya, 3. Kenapa 3, friend? Diambil 1. Tadi yang merahnya udah diambil 1, nggak dikembalikan lagi. Ya, jadi tinggal 3. Per berapa? Per 5. Iya, per 5. Karena yang 1 bola itu tidak dikembalikan lagi. Berarti per 5. Ini boleh kita sederhanakan. 2/3. Nah, ini bisa habis dibagi lagi. Ini 3, ini juga 3. Jadi hasilnya 2/5. iya, 2/5. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Siap, ada Bu. Iya, silakan Alfred. Izin bertanya Bu, jika bola yang diambilnya itu merah dan putih tanpa pengembalian. Oke, Terima jadi kasih yang Bu. ditanyakan kalau peluangnya merah dan putih tanpa pengembalian. Oke, ada yang mau menjawab? Ada yang mau mencoba sebelum Ibu jelaskan? Boleh, Ridwan, yuk ke depan. Oke, silakan. Boleh dihapus aja yang itu. Iya. Jadi Alfred bertanya, bagaimana kalau peluangnya merah dan putih tanpa pengembalian? Berarti peluang. Iya, boleh cek. Berarti M dan P. Iya. Oke. Boleh. Mau langsung angka boleh, kalau sudah mengerti silakan. Putihnya tanpa pengembalian. Iya. Silakan. Oke. Ya, terima kasih Ridwan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ridwan. Setuju ini jawabannya? Yang lain? Ini untuk peluang merahnya 4/6. Kemudian putihnya 2, karena putih kan belum diambil, jadi masih utuh 2. Hanya ruang sampelnya berkurang 1. 2/5 ini dikalikan hasilnya 4/15. Jawabannya benar untuk Ridwan. Gimana Alfred? Sudah mengerti? Oke.
Ya, ini untuk materinya sebenarnya hanya sampai di sini. Untuk selanjutnya, Ibu ada soal kelompok yang harus dikerjakan secara kelompok. Jadi silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini dibagikan dulu. Oke. Silahkan dikerjakan secara kelompok ya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti boleh bertanya. Jangan terburu-buru ya. Waktunya masih banyak. Jadi tenang. Silahkan. Ya. Kan ini dua buah dadu. Berarti Sampelnya 6 pangkat 2. Iya. Bukan 6 tambah 6. Bukan 6 pangkat 2. Tenang ya. Tidak usah terburu-buru. Waktunya masih banyak. Yuk. Sok. Gimana? Nah, ini suka terjebak ini ya. Jadi mentang-mentang berjumlah 11, pokoknya angka yang bisa dijumlahkan 11. Padahal ini terfokus dadu ya. Ya, ini bagus saling mengoreksi.
Dibagi. Penyebutnya juga sama, ikut dibagi ya. Gimana Akmal? Ini tidak disederhanakan dulu juga tidak apa-apa, karena kan ditambah nantinya. Ada. Silakan. Waktunya 10 menit lagi ya. Irisan. Ibu kami ambil dari kotak tersebut, diambil satu bola secara acak, dimasukin atau mana Bu? Enggak, ini mah enggak ada. Kalau nggak ada, berarti Ini langsung mah yang cari kan irisan. atau. Iya. Pokoknya kan ada kata atau, ya. Pokoknya kalau atau itu rumusnya antara yang dijumlahkan saja sama ada yang diirisan gitu. Nah kalau ada yang kata dan baru itu ya kita. Ya, sip. Harus teliti ya.
Iya, nggak bisa. Berarti udah sampai sana. Pokoknya ngecek bener atau enggak peluang itu gampang. Ini kan angkanya kurang dari 1, berarti udah tepat lah gitu ya. Kalau misalkan pas dihitung ternyata lebih dari 1, misalkan 40/30 itu kan lebih dari 1, berarti ada yang harus dibenahi dari atasnya. Harus curiga pokoknya kalau nilai peluang lebih dari 1. Oke. Silahkan ini boleh ya, kalau yang ini boleh saling bantu dengan temennya. Nanti kalau di akhir ibu kasih tes individu, itu tidak boleh saling memberitahu. Ini mah masih boleh, silahkan. Yang belum paham silahkan tanya pada temannya, atau misalkan mau sama ibu langsung boleh. Oke. Gimana? Sudah? Sudah. Oke. Silahkan kembali ke tempat semula. Oke ya. Karena di sini ada 2 kelompok. Nah, berarti kebetulan soalnya juga hanya 2, ibu memberikannya. Silahkan presentasikan di depan perwakilannya saja. Jadi satu kelompok perwakilannya ke depan untuk menjelaskan hasil dari pengerjaan kelompoknya. Oke, dimulai dari kelompok pertama. Silahkan, siapa yang mau ke depan? Boleh, Julia. Bawa ini. Dihapus dulu ya. Bawa ini enggak? Jo, ini pakai ini. Sambil dijelaskan boleh, atau mau ditulis dulu nanti iya, silahkan.
silakan yang lainnya perhatikan ya. Nanti kelompok lain kalau misalkan ada yang kurang tepat bisa menanggapi. Ya, silahkan dijelaskan. Perhatikan ya yang lainnya. Di sini diketahui 2 buah dadu dilambungkan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 11. Nah, kita misalkan dulu untuk mata dadu yang berjumlah 5 yaitu dengan A. Lalu kita cari dulu banyak dari dadu tersebut. Di sini ada dadu 2,3, ada 3,2, 1,4 dan 4,1. Jumlahnya ada 4 dadu, 4 buah kejadian. Lalu peluangnya NA per NS yaitu jumlah kejadiannya ada 4 per jumlah seluruh Ruang sampel. Ya, ruang sampelnya. Jadi 4 per 36. Selanjutnya untuk mata dadu yang berjumlah 11 kita misalkan dengan B. Jumlah kejadiannya yaitu ada 6,5 dan 5,6. Berarti jumlahnya ada 2. Peluangnya NA per NS yaitu 2 per 36. Lalu yang ditanyakan peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 11. Maka yang kita tulis yaitu P A gabungan B sama dengan PA atau peluang A ditambah peluang B. Lalu peluang A tadi kita sudah cari yaitu 4 per 36 dan peluang B kita sudah cari yaitu 2 per 36. Lalu dijumlahkan hasilnya 6 per 36 dan disederhanakan menjadi 1 per 6. Iya. Sekian. Iya, baik. Kita kasih tepuk tangan. Ya, tunggu dulu Jul di depan. Silakan untuk kelompok 2. Apakah mau menanggapi hasil pengerjaan dari kelompok 1 yang tadi dijelaskan oleh Julia? Sama hasilnya? Alhamdulillah sama. Baik, terima kasih Jul. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Ya. Ya, jawabannya ini sudah tepat ya. Jadi hasilnya yaitu 1 per 6. Baik, untuk yang soal nomor 2, silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan. Boleh di sini yang dihapus ya.
silakan Alia dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan soal dari nomor 2. Nah, soalnya yaitu dalam kotak terdapat bola bernomor 21 sampai 50. Dari kotak tersebut diambil satu bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola bernomor kelipatan 3 atau kelipatan 7. Nah, di sini kita misalkan A adalah kejadian yang berkelipatan 3. Nah, sedangkan yang di sini yang bernomornya yaitu dari 21 sampai 50. Maka ada kejadiannya yaitu ada 21, ada 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48. Nah, untuk peluang kejadian A-nya yaitu NA per NS hasilnya 10, jumlah dari NA per 30 yaitu dari ruang sampel tersebut. Lalu kita misalkan lagi yaitu B. B itu kejadian yang berkelipatan 7. Nah, untuk kelipatan 7 itu sendiri yaitu 21, 28, 35, 42, dan 49. Maka peluang kejadian dari B yaitu ada 5 per ruang sampelnya 30. Nah, karena di sini di peluang kejadian A dan peluang kejadian B ada angka yang sama, maka itu disebut dengan irisan. Nah, yaitu angka yang samanya 21 dan 42. Nah, maka PA irisan B 21 dan 42 yaitu ada 2 per sampelnya 30. Maka lanjut ke rumus dari soal ini yaitu PA gabungan B yaitu peluang A ditambah peluang B dikurangi PA irisan B. Nah, lalu masukkan yang dari kejadian A, B, dan irisan yang tadi 10 per 30 ditambah 5 per 30 dan 2 per 30 hasilnya 13 per 20 dan tidak bisa disederhanakan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Alia. Baik, ini presentasi dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Setuju atau menyanggah dari pengerjaan? Ya, silakan Ridwan. Itu untuk hasil akhirnya 13 atau 30. Oh ya. Iya, silakan Alia dibenarkan. Ini hanya kesalahan menulis. Terima kasih Ridwan koreksinya. Benar ya? Jadi 30. Nah, itulah pentingnya saling mengoreksi ya. Jadi bukan berarti menyalahkan Alia ya. Jadi ini hanya kesalahan penulisan saja. Baik, ya tepat. Jadi hasilnya 13 per 30. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum Ibu memberikan tes untuk individu? Cukup? Oke, ya. Untuk yang itu, pengerjaan yang itu, yang tadi, yang kelompok, silahkan dikumpulkan satu saja ya, jadi perwakilannya saja. Jadi yang tadi satu kelompok satu yang dikumpulkannya, silahkan. Ya, ini yang dari kelompok 2. Oke, kelompok 2. Ya, kelompok 2, silahkan, yang mana saja bebas. Semuanya punya ya, cuma yang dikumpulkannya satu karena sama kan pengerjaannya, karena berdiskusi. Oke, baik, berarti sekarang kita akan melaksanakan tes individu. Ini soalnya ada 4 buah soal, silahkan dikerjakan secara mandiri, tidak boleh bekerja sama. Nah, ini sikap jujurnya sedang dinilai sama Ibu. Silahkan langsung saja di sana ya dikerjakannya. Tadi kan Ibu sudah memberikan sesi untuk bertanya. Kalau ini sudah tidak menerima lagi pertanyaan. Oke, waktunya 20 menit. Silahkan.
teliti ya, harus teliti mengerjakannya. Kasih nama di lembar itunya. Tidak usah terburu-buru ya, waktunya cukup lama.
sampai antosan helanya. Alfred tunggu dulu. Alfred kayak waktu masih ham. Tenang, antosan dulu.
Jangan berbisik-bisik. Ya, waktunya 5 menit lagi. So, tenang ya. Yang penting kerjakan sendiri. Pokoknya kalau yang lirik kanan, lirik kiri, Ibu sudah ada catatannya. Ya, ini individu. Kan tadi di tujuan pembelajaran ada jujur ya. Ada percaya diri, berarti harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Setelah ini Ibu langsung periksa ya semuanya. Ya tenang, masih ada waktu.
Silahkan dikumpulkan. Ya. Ya, yang lainnya. Baik, Ibu periksa sebentar ya.
sudah Ibu periksa semuanya. Dan ternyata hasilnya ini ada untuk nilai tertinggi. Ya. Nilai tertingginya 90 itu Alia. Ya. Tepuk tangan untuk Alia. Baik, untuk yang lainnya nanti ya, nanti Ibu bagikan jadi bisa dilihat nilainya berapa gitu. Oke. Nilai terendahnya dirahasiakan. Ya, baik, untuk materi peluang kejadian majemuk sudah selesai, itu berarti bab peluang juga sudah selesai. Kita review dulu ya, yang tadi untuk peluang kejadian majemuk itu terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada 2 kejadian saling lepas, kemudian 2 kejadian tidak saling lepas, kemudian iya saling bebas, dan yang terakhir tidak saling bebas atau bersyarat. Dan ingat kata kunci ya, kalau di soal peluang ada kata atau, berarti cara pengerjaannya ditambah. Kalau di soal peluang ada kata dan, berarti iya dikali. Sebenarnya untuk perhitungannya itu paling sederhana untuk peluang itu. Jadi angkanya tidak terlalu besar sebenarnya, paling pecahan. Hanya saja menerjemahkan soal cerita ke perhitungan itu yang butuh ketelitian, gitu ya. Jadi diharapkan kalian semua bisa menerjemahkan soalnya dulu. Sebenarnya untuk perhitungannya paling cuma ditambah, dikali, dikurangi, udah. Angka-angkanya juga sebenarnya tidak terlalu besar, hanya menerjemahkannya saja, gitu ya. Jadi untuk pertemuan peluang kejadian majemuk dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya berarti kita lanjut ke bab 3, yaitu tentang dimensi 3. Baik. Ada oleh-oleh untuk di rumah, silakan buka buku paketnya halaman 56 nomor 1 sampai 3. Jadi hanya 3 nomor saja gitu. Baik, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Alhamdulillah ya. Setelah ini untuk tadi diskusi kelompoknya berjalan dengan lancar. Kemudian tugas individunya juga nilainya memang bervariasi, tapi alhamdulillah masih di atas KKM semuanya ya. Ya baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.